Go 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 go. Bertemu lagi dengan channel Crypto Family. Oke, langsung aja teman-teman trader semua. Berdasarkan video saya yang sebelumnya, kita bahas tentang ATT. Terus direspon sama teman-teman yang apakah mereka ikut membeli atau enggak, saya juga nggak tahu, tapi ada beberapa komen yang sedikit ada kekhawatiran ya. Bang ini turun bang, ini kalau turun beli lagi atau gimana gitu. Jadi teman-teman harus teliti ya. Di video saya sebelumnya, di pembahasan terakhir itu saya selalu bahas, teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual ya kan, ini sekedar informasi tambahan dan harus menyesuaikan dengan strategi juga. Jadi mungkin kita bahas kembali ya di ATT ya. Di ATT, di market ATT, kita bisa cek dulu kondisi sekarang ATT gimana ya. Harga ATT sekarang tanggal 2 bulan 5 itu di 6.379. Saat itu aset saya berkisar 37 juta ya, sekarang sudah 40 juta. Pertanyaannya, aset saya nambah apakah didapat dari ATT? Ya jelas bukan, dari beberapa item yang lain ya, yang membuat asetnya naik gitu. Kalau dari ATT gimana ya? Dari ATT, khusus ATT ya, saya masih mau koleksi teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tidak ada perubahan. Tanggal 1 Mei itu saya beli di harga 7.700 sebanyak Rp70.000. Jam 22 saya beli lagi di 7.100. Tanggal 2 bulan Mei jam 10.30 ya, ini beberapa jam yang lalu saya beli lagi 6.400 ya kan. Nah, jadi saya ketika harganya turun ya saya beli lagi di buy on dip. Nah pertanyaannya, apakah teman-teman mau ikut beli juga ketika harga turun gitu, harga diskon gitu? Ya itu nanti dulu, harus menyesuaikan strateginya dulu. Kalau misalnya ngikut strateginya oke, misalnya beli lagi ketika harga turun atau harga diskon ya, tapi harus disinkronkan dengan total modal. Berapa sih modal teman-teman waktu masuk gitu ya, total modalnya berapa? Kalau teman-teman cek ya, sekarang dengan aset 40 juta ya, sekarang ya kurang lebih 40 juta, saya belinya hanya 70.000 teman-teman sekali beli. Nah itu cuma berapa persen gitu ya. Nah kalau 1% aja mungkin hanya berapa ya, kalau 10% kan 4 juta, nggak 1% kan 400.000, nggak sampai 1% teman-teman, nggak 1% 400.000, setengah persen 200 ribuan, setengah persen pun tidak sampai itu per satu kali pembelian. Jadi saya nggak begitu khawatir gitu ketika dia ATT-nya turun gitu ya, saya coba beli lagi di bawah. Jadi teman-teman harus menyesuaikan juga gitu. Kalau pertanyaannya, waduh bang ini saya belinya all in, wah itu nggak salah saya loh ya, karena dari awal saya juga nggak memberikan rekomendasi bahwa ini pasti harganya sekian gitu ya, pasti naik atau gimana gitu ya. Nah, saya sudah awal katakan bahwa ini buat koleksi gitu. Berapa lama ya saya nggak tahu, ini kapan kita bisa jual. Kalau teman-teman agan-agan ngecek ya, untuk bulan Mei ini kan awal bulan ya, banyak koleksi saya gitu.
Nah, kemarin itu saya lepas di berapa ya, itu kemarin saya lepas di OKB teman-teman. Saya beli tanggal 3 bulan 4, lepasnya tanggal 1 bulan 5. Total pembelian saya 450.000, harga jualnya 678.000, dapatnya 228.000 rupiah. Pembeliannya macam-macam tuh, di harga 245.000, 269.000, 300.000. Kemudian lepas lagi, jual lagi asetnya di kriptonya tanggal 17 bulan 4 saya beli kom, lepas di tanggal 1 dapat 47.000. BCHA ini tanggal 1 juga sama, dapatnya 24.000. Belinya 50.000, total pembelian 50.000. kom total pembelian 100.000. Untuk tanggal 2 ini baru lepas di ETH ya, Ethereum ya, dapatnya 41.000. Ini 5.000, 5.000, 100.000 total pembelian. Nah, total penjualan 141.000, dapatnya 41.000. Begitu teman-teman. Jadi harus sesuaikan dulu. Nah, jangan langsung dibeli gitu ya. Loh, kacau juga gitu. Saya mau review ya untuk bulan April kemarin, total transaksi saya untuk bulan April ini banyak sekali teman-teman. Ada yang sudah close ya, yang sudah selesai, transaksinya sudah liquid, 118 transaksi teman-teman untuk di bulan April kemarin. 118 transaksi, total profit lossnya 5 juta, modalnya itu 23.500.000. Ini modal dari mana? Dari akumulasi dari modal awal di bulan Februari plus profit. Nah, itu nanti jadi modal akhir. Modal akhir masuk jadi modal awal di bulan Maret 2021. Bulan Maret 2021 ini 23, modal akhirnya 23.500.000, profitnya 3.500.000. Kecil memang, cuma hanya 17% teman-teman. Nah, ini dua ini profit di bulan Maret 3.500.000 ditambah modal akhir 23.500.000 itu jadi modal awal. Nih, modal awal. Jadi modal awal saya modal akhir saya 23.500.000 ini jadi modal awal di bulan April. Jadi modal akhir di bulan Maret jadi modal akhir. Gimana nih, kok belibet, bingung saya. Bentar. Modal awal di bulan modal akhir di bulan April 28.500.000 itu jadi modal awal di bulan Mei. Bentar, sorry teman. Maret, April. Oh iya, ini April. Bulan Maret ya, coba cek. Saya ulang ya. Modal akhirnya 23.500.000. Ini nanti jadi modal awal di bulan April kemarin. Nah, modal Aprilnya 23.500 ya. 23.500. Profit saya di bulan April 5 juta. Returnnya ini 21,49%. Modal akhirnya jadi 28.500.000. Ini nanti jadi modal awal di bulan Mei. Itu saya putar terus teman-teman. Jadi belum saya ambilnya tahunan, jadi akhir tahun nanti totali berapa baru kita ambil hasilnya, dan itu pun tidak semua profit yang diambil. Nah, kita gulung terus ya. Ini namanya konsep compounding. Nanti kita bahas lah khusus untuk compounding ya. Dimana sistem compounding bekerja yang punya daya dongkrak atau daya dorong yang luar biasa di dalam tempo tertentu gitu. Oke, kita kembali ke chart ya teman-teman. Kita lihat di ATT. Nah, ini
kita lihat chartnya ATT. Ini 15 menit, ini 1 hari. Oke, kalau udah coba kita lihat lagi di Bollingernya. Oh ya, ini prediksi saya karena dia udah tembus di grafik median Bollinger di daily, dan close-nya candle kemarin itu juga di bawah dari grafik mediannya Bollinger Band daily. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan di kurang lebih di harga 4.000 atau ya 3.900 4.000-an ya. Ada kemungkinan begitu teman-teman. Pertanyaan, apakah saya beli nanti di harga 4.000? Ya saya beli lagi di harga 4.000. Terus kapan bang bisa kejual? Ya kalau harganya naik. Target saya tetap di 18.500. Berapa lama? Nggak tahu. Kalau terjadi misalnya ada cukong yang ngepam ya bisa kena. Ini kan kita ambil contoh ya. Ini kayak candle tanggal 26 bulan 3 ya, sama 25 bulan 3. Ini proses pumping teman-teman. Dalam 1 hari itu naiknya sekian gitu. Nah, ketika kita belinya di sini misalnya ya, belinya di sini. Turun dia turun ya kan, kecil ya gini ya turun ya. Pertanyaannya sama, loh kapan naiknya? Ya kita nggak tahu gitu. Nah ternyata naiknya di tanggal 25 bulan 3, padahal kita belinya di tanggal 13 bulan 2. Ini di pumping tapi sedikit ya. Nah tanggal 26 nya baru ada pumping besar. Itu teman-teman. Nah kalau pertanyaannya, bang kalau misalnya nggak naik-naik ya kan, ya saya hold sampai naik gitu. Terus apakah saya batasin pembelian saya? Oh iya, jadi paling banyak setiap satu item saya beli ya paling banyak 1 juta. Jadi dari 70.000 ya mungkin dia drop sampai berapa layer ke bawah ya kan, saya beli itu paling banyak 1 juta, ya udah saya simpan. Kalau saya tidak akan beli lagi setelah dia turun, saya nggak akan beli, saya batasin di situ. Artinya apa? Artinya dari total modal saya pun kalau ATT-nya nyangkut dia naik-naik sampai kiamat, ya udah saya rugi 1 juta. Itu batas stop loss saya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham. Jadi apakah di sini ada resiko? Ya ada gitu. Seberapa besar resikonya ya kan? Itu harus teman-teman batasin. Berapa maksimum per satu item, berapa maksimum resiko yang bisa teman-teman alokasikan gitu. Ya, misalnya ATT kondisi blockchain-nya udah nggak berfungsi gitu ya, misalnya hilang lah ya, arti kata hilang dari Indodax juga delisting gitu ya, ya udah nanti saya rugi sebesar 1 juta gitu, karena saya batasin itu, saya nggak akan beli lagi di bawah gitu. Dan perlu dicatat, saya tidak akan pernah beli all in ya gitu, nggak pernah beli all in. Jadi misalnya aset saya 40 juta, ini saldo saya untuk jual transaksi lagi masih ada 1.900.000, kemudian saya beli lagi di item lain ya, di kripto lain gitu ya, sebesar 1.900.000. Oh, itu nggak akan, karena berbeda, bukan begitu strategi saya. Saya lebih condong ke resiko manajemen, jadi bukan profitnya. Makanya profit saya nggak besar-besar teman-teman, profitnya nggak besar-besar. 1 bulan loh hanya 5 juta gitu ya, 5 juta ya kan, ini profit yang sudah terlikuidasi. Bulan Maret juga cuma 3,5 juta gitu, jadi dapatnya cuma 17%, ini 21,4% gitu. Jadi teman-teman kalau menginginkan profit yang besar gitu ya berarti nggak cocok di strategi ini. Mungkin bisa dipakai, cari strategi lain yang mungkin 1 bulan bisa profit sampai ratusan persen gitu. Saya lebih condong ke tingkat pertumbuhan teman-teman. Jadi
tingkat pertumbuhan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu saya putar terus, saya gulung terus. Dia akan merasakan daya dorongnya itu setelah 1 tahun ke atas. Begitu teman-teman. Jika ada kesalahpahaman mungkin saya minta maaf ya. Ada teman-teman misalnya ada apa, mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Jangan lupa teman-teman di subscribe, likes, and comment. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Namanya kita juga saling berbagi informasi. Ada kurang atau salah, saya minta maaf sebelumnya. Sekiranya konten ini berguna buat teman-teman, saya berterima kasih dan mungkin bisa di-share ke teman-teman trader lainnya. Jika ingin berkonsultasi, berdiskusi, mungkin bisa di nomor WA saya, nanti bisa di ping ya di 081357685057 sama Rido Putra. Begitu teman-teman, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya ya. Semoga ke depan saya bisa memberikan konten-konten yang lebih berkualitas buat teman-teman semua. Oke, thank you buat teman-teman trader semua. Terima kasih banyak ya. Dadah.